Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Ansori. Di sini saya berbicara selaku moderator untuk kelompok 10, yaitu untuk pemaparan materi terkait jaring insang atau JILNet. Next. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang lainnya. Silakan Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Tania Tiara Nancy dengan NPM akhir 080. Saya Kaila Zahira Safana dengan NPM akhir 092. Saya Muhammad Rifat Ansori dengan NPM akhir 096. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Hafiz dengan NPM akhir 19. Saya Najib Malik dengan NPM akhir 112. Saya Lara Saul Azahra dengan NPM akhir 124. Oke, next. Nah, berikut merupakan materi yang akan kami paparkan. Next. Nah, yang pertama, apa itu jaring insang? Jaring insang atau JILNet merupakan jaring dengan bentuk 4 persegi panjang, memiliki mata jaring yang ukurannya sama pada seluruh badan jaring, serta memiliki lebar yang lebih pendek dibandingkan dengan panjangnya, menurut Lisna et al. Tahun 2020. Next. Selanjutnya kita akan membahas konstruksi dari alat tangkap. Nah, yang pertama itu ada dimensi. Jaring insang yang umum digunakan bentuknya persegi panjang dengan mata jaring utama memiliki ukuran yang sama. Jumlah mata jaring horizontal jauh lebih banyak dibanding dengan mata jaring vertikal. Jaring insang milik nelayan di Kabupaten Maros memiliki panjang 300 meter dan kedalaman jaring 1,27 meter. Adapun mesh size yang digunakan untuk jaring insang permukaan berukuran 2,5 inci dengan jumlah mata horizontal 1.144 mata jaring dan jumlah mata jaring vertikal 22 dengan panjang tali iris atas 30 meter dan panjang tali iris bawah 32,2 meter. Next. Arus dan bentuk dasar perairan sangat mempengaruhi bentangan jaring saat dioperasikan. Jaring yang digunakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbuat dari monofilamen. Bahan ini memiliki permukaan yang lembut sehingga jaring akan lebih mudah terangkat. Jaring insang tersebut memiliki nomor benang 28 berwarna bening serta memiliki bukaan mata jaring 6,7 cm. Ukuran nomor jaring dan mata jaring disesuaikan dengan target penangkapan. Next. Nah, selanjutnya ada konstruksi alat tangkap. Nah, pada jaring insang di permukaan, konstruksinya terdapat jaring, ada pelampung, ada tali iris atas, ada peluntang, ada tali peluntang, jangkar, pemberat, serta tali iris bawah. Next. Nah, dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan salah satu klasifikasi jaring insang, yaitu jaring insang tetap. Salah satu hal yang membedakan jaring insang tetap dengan jaring insang lainnya, yaitu terdapatnya jangkar pada jaring insang tetap. Next. Selanjutnya, metode pengoperasian alat tangkap jaring insang. Pertama, ada persiapan. Nah, persiapan ini merupakan saat persiapan nelayan dari rumah nelayan menuju ke fishing desk. Lalu yang kedua ada penangkapan. Boleh di next. Proses penangkapan ada 3. Yang pertama, perjalanan ke fishing ground. Setelah tiba di fishing desk, nelayan mempersiapkan untuk perjalanan ke fishing ground. Lalu melakukan setting, yaitu penurunan jaring, dengan cara mengangkat kedua ujung tali pada kayu penanda, lalu menurunkan badan jaring secara perlahan agar jaring yang diturunkan dapat membentang dengan baik dan tidak kusut. Pemasangan tersebut dilakukan dengan cara vertikal. Lalu ada hauling atau penarikan jaring. Nelayan melepaskan tali iris atas pada kayu penanda, lalu menarik jaring secara perlahan ke atas kapal. Next. Selanjutnya, cara tertangkapnya ikan dengan jaring insang. Yang pertama ada gill. Terjadi ketika bagian insang terjerat pada jaring. Lalu yang kedua ada wedge, yaitu ketika bagian badan dengan sirip punggung ikan tersangkut pada jaring. Yang ketiga ada snag, yaitu ketika ikan terperangkap pada bagian mulutnya. Yang terakhir ada entangled, yaitu ketika kondisi ikan terlilit oleh jaring. Selanjutnya ada armada penangkapan ikan. Yang pertama ada ukuran GT atau Glowstone.
Di Kabupaten Rokan Hilir, kapal berukuran 7 GT dan 10 GT. Sedangkan Maros adalah kapal dengan ukuran 2,96 GT. Dimensi utama kapal yang berukuran 7 GT di Kabupaten Rokan Hilir memiliki panjang 17 meter dan lebar 3 meter. Sedangkan kapal yang berukuran 10 GT mempunyai panjang 20 meter dan lebar 3 meter dan keduanya berbahan kayu. Kapal di Kabupaten Maros memiliki panjang 10 meter dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter. Lalu spesifikasi dan kekuatan mesin. Kapal dengan ukuran 7 GT di Kabupaten Rokan Hilir memiliki mesin penggerak dengan 4 piston, sedangkan 10 GT memiliki mesin penggerak 6 piston. Spesifikasi mesin yang digunakan di perairan Kabupaten Maros yaitu mesin penggerak sebanyak 1 unit dengan kekuatan 22 PK atau power kuda. Baik, selanjutnya ada daerah penangkapan ikan. Karakter daerah penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap geonet yaitu memiliki arus yang tidak begitu kencang, seperti contohnya Selat Badung. Selat Badung ini merupakan salah satu percabangan dari Selat Lombok yang berada di daerah Pulau Nusa Penida dan Pulau Bali. Selanjutnya, selain itu, ada pun nelayan gillnet di Desa Tabanio yang mengoperasikan gillnet di perairan Pulau Peramian. Penangkapan ini dengan menggunakan gillnet umumnya dilakukan pada waktu malam hari, tepatnya pada terang bulan. Selanjutnya ada ABPI atau alat bantu penangkapan ikan. Alat bantu yang digunakan adalah rumpon atau Fish Aggregating Device atau biasa disebut FAD. Rumpon yang dipakai pada jurnal yang kami baca memakai rumpon elektronik yang memakai cahaya dan suara tertentu untuk menarik perhatian ikan sehingga mudah ditangkap dan meningkatkan hasil tangkapannya. Next. Kemudian sini ada komparasi unit penangkapan jaring insang berdasarkan Kemenkp nomor 18 tahun 2021. Untuk konstruksi, ukuran mata jaring yang digunakan oleh nelayan Kabupaten Maros dan ukuran mata jaring Kabupaten Tanjung Jabung telah sesuai. Begitu pula dengan ukuran tali rias dan atas nelayan Kabupaten Maros. Kemudian metode pengoperasian, tata cara pengoperasian jaring insang yang dilakukan di Kabupaten Maros sesuai dengan Kemenkp nomor 18 tahun 2021. Kemudian ada armada penangkapan ikan, kapasitas kapal jaring insang, permukaan yang digunakan di perairan Kabupaten Maros dan di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Kemenkp. Kemudian ada alat bantu penangkapan ikan. Sleh et al. Pada tahun 2021 melakukan riset perpaduan gillnet dan rumpon elektronik dalam jurnalnya, namun hal ini tidak sesuai dengan Kemenkp nomor 18 tahun 2021. Kemudian ada daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan pada penelitian Pandai Arya Sutra et al. Pada tahun 2020 serta Amina Siti pada tahun 2015 sudah sesuai dengan Kemenkp nomor 18 tahun 2021. Next. Selanjutnya bagian 7 hasil tangkapan. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki karakteristik jaring insang atau gillnet yang berbeda-beda, sehingga di setiap daerah tersebut memperoleh spesies ikan hasil tangkapan yang berbeda. Boleh di next. Yang pertama, hasil tangkapan utama berdasarkan jaring insang yang digunakan di daerah Laut Jawa, yaitu ada ikan tongkol. Terdapat 4 jenis ikan tongkol yang menjadi hasil tangkapan utamanya, yaitu ikan tongkol lisong, ikan tongkol krai, ikan tongkol abu-abu, dan ikan tongkol komo. Dari keempat jenis tongkol tersebut, yang menjadi hasil tangkapan yang paling mendominasi adalah ikan tongkol lisong. Ikan tongkol lisong tersebut memiliki jumlah rata-rata yang didaratkan sebanyak 25,9 ton dan rata-rata total hasil tangkapan per upaya atau CPUE yang diperoleh adalah 0,3 ton per kapal per bulan. Kemudian berdasarkan informasi keseluruhan data yang mencakup hasil tangkapan berupa keempat jenis tongkol dan non-tongkol, terdapat rata-rata total hasil tangkapan per upaya atau CPUE yang diperoleh adalah 11,7 ton per kapal per bulan dari rata-rata 109 pendaratan. Boleh next. Kemudian ada hasil tangkapan di Desa Pulau Sokam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hasil tangkapan utama daerah tersebut terdiri dari
ikan kembung perempuan yang menjadi ikan yang paling mendominasi, kemudian ada selar betong, selar kuning, dan selar komo. Kemudian terdapat juga hasil tangkapan sampingannya atau bycatch yang dihasilkan, yaitu ikan kurisi, ikan pepetek, ikan layur, dan ikan parang-parang. Dari next. Selanjutnya ada hasil tangkapan di Kelurahan Pelitung, Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada daerah tersebut biasanya hanya dapat menangkap jenis ikan tertentu saja, di antaranya ada ikan tenggiri, ikan biang, dan ikan gurau sebagai hasil tangkapan utama. Dan terdapat pula hasil tangkapan di perairan Semarang. Ikan hasil tangkapan di perairan Semarang ini biasanya berukuran kecil dikarenakan lingkungan perairannya cukup keruh sehingga mempengaruhi faktor produksi. Dan hasil tangkapan utamanya berupa ikan kembung. Kemudian terdapat juga hasil tangkapan sampingan atau bycatch-nya yaitu ikan belanak, ikan 3 jiwa, dan ikan ju. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, alat penangkapan gillnet merupakan salah satu moda utama bagi nelayan untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan di suatu perairan. Gillnet berbentuk persegi panjang dan berbahan monofilamen. Gillnet dibawa ke fishing ground dengan menggunakan armada penangkapan ikan seperti kapal, dan gillnet bekerja secara pasif dengan hanya membentangkan atau penurunan jaring gillnet pada suatu perairan yang memiliki arus tidak begitu kencang. Dan gillnet berfungsi menghadang ikan yang berenang sehingga terjerat gillnet, lalu jaring diangkat kapal. Penggunaan gillnet dilengkapi dengan berbagai alat bantu guna mempermudah proses penangkapan ikan. Pada beberapa daerah di Indonesia, gillnet yang digunakan memiliki ukuran dan jenis yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat keragaman hasil tangkapan yang didapatkan. Penggunaan gillnet dilengkapi dengan berbagai alat bantu guna mempermudah proses penangkapan ikan. Next. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10 terkait dengan gillnet. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.